Nah, kalau dari blue chip kita lebih ngelihat konsistensi foreign flow ini masuk ke saham tersebut. Itu biasanya menjadi satu indikasi yang positif sehingga kita sebagai retail trader ya tinggal follow aja sih ke sana kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau Iya, misalkan iya. dilihat di Q3 seperti apa, kalau proyeksi saya secara seasonality, marketnya baru akan bergerak itu di Q4 ya, di Q4. Jadi secara Mm-mm. historical memang di Q4 itu jadi momentum kenaikan harga terutama indeks. Dan sehingga Mm-mm. indeks ini kalau misalkan kita lihat dia bergerak, biasanya itu dimotorin sama saham-saham yang cenderung blue chip gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanya di Q3 strateginya seperti apa, mungkin blue chip masih bisa dilihat. Karena dia akan Mm-mm. impact lebih besar terhadap pergerakan indeksnya sendiri. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba untuk lebih rajin lagi gitu ya sebagai trader yang coba untuk mencari second liner stocks gitu ya atau third liner stocks yang masih liquid gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya saat ini ada juga saham-saham yang menarik dan bisa kita coba untuk perhatikan juga secara flow-nya, nggak harus foreign flow gitu ya, tapi flow-nya kalau misalkan dia punya sebuah flow yang cukup besar gitu ya, cukup mayoritas di market ke saham tersebut, di situ berarti ada perdagangan yang cukup cukup signifikan dan cukup rame gitu di situ dan kita bisa Mhm. bisa participate ke dalam saham tersebut kayak gitu kurang lebih. Hmm, oke, berarti lebih lihat ke likuiditas itu ya. Likuiditas ini ada kemana? Most probably ada di blue chip gitu ya. Jadi ini udah clue banget nih buat cuat rumper sebenarnya. Buka aja tuh top 10 apa namanya emiten yang ditransaksikan dari sisi liquidity. Nah itu tuh yang most probably bisa kasih cuan sebenarnya ya. Iya, yang kita bisa lihat nanti di Q3. Mantap, mantap. Thank you, Bro Andi. Sama-sama, thank you Wah, juga. oke, menarik banget kalau yang gue dapat dan dari Bro Andi ini mengenai ini tadi ya, kalau nggak salah ada mention tentang volume price analysis ya. Ya, Jadi untuk melihat suatu saham itu trennya bisa bearish atau bullish itu dari harga dan dari ini ya, dari volume ya Bro ya. Itu juga bisa menjadi salah satu ini juga ya, cara analisa teknikal begitu ya. yes, betul banget. Ya, jadi contohnya kayak kalau harganya naik, terus volumenya naik, trennya potentially bullish gitu ya Bro ya. Bener nggak sih? Yes, jadi memang harga naik itu tuh bisa jadi suatu kenaikan yang fake kalau misalkan tidak dikonfirmasi dengan volume. Jadi kadang-kadang volume itu tuh kita bilangnya atau sebutnya sebagai indikator indikator konfirmator gitu. Jadi dia tugasnya mengkonfirmasi ini harganya ketika dia naik yang bertransaksi banyak nggak gitu. Kalau yang bertransaksinya ternyata dikit secara volume, ya nggak bisa kita ini jadikan acuan kalau misalkan dia harganya siap naik. Tapi kalau misalkan ada banyak uang yang masuk ke dalam situ dalam jumlah yang besar dan membuat harganya bergerak dan naik, artinya ada satu buying power yang besar gitu di situ. Jadi bukan cuma harganya doang yang naik, tapi buying powernya secara psikologinya memang mau masuk ini uang kayak gitu kurang lebih. Ya. Wah, ini ilmu ya buat teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi memang aku suka banget nih kalau belajar-belajar kayak gini ya, analisis teknikal dari Bro Andi karena bahasanya gampang banget untuk dimengerti ya buat teman-teman semua. Oke, Bro Daniel dan Bro Andi, kita ternyata ini udah mendekati ke penghujung dan cepat banget ya waktu ya kayaknya berlalu ya, dan kita belum jawab-jawab pertanyaan teman-teman Cuan Troopers udah banyak banget Bro. Jadi nggak apa-apa nih ya, kita coba ke Q&A section aja ya Bro ya, Andi ya. Boleh. Ya, dan di sini kita mungkin coba jawabin pertanyaan dari teman-teman yang nonton ya Dan ya. Oke, ada yang nanya nih buat Bro Andi, nanya tentang Crush. Nah, jadi Crush katanya mohon dibahas dong katanya, karena sudah berlarut-larut dibanting terus. Wah, itu gimana Bro? Kalau misalnya sekarang ini aku coba turn off commenting kali ya. Kayaknya ini feeling mau dibalikin nih kameranya nih. Oke. Ini aku setting dulu ya. Harusnya udah kelihatan. Oke, ini Krakatau Steel ya yang tadi di request. Aku pribadi ngelihat memang ini ini chart weekly ya, weekly time frame ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan memang secara weekly, ini aku nggak tahu dari tahun berapa, 2021 Januari ya, ada di peak yang ada di sini. Itu dia bergerak udah mulai downtrend ke bawah kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan juga
volumenya makin lama makin sepi gitu ya di sini. Kalau kita perhatikan transaksinya jadi nggak banyak. Nah, memang kalau misalkan di saham-saham seperti ini, salah satu saham yang buat aku pribadi nggak akan ada di watchlist aku sih secara pribadi, secara ngelihat gambaran besarnya seperti ini. Jadi walaupun dia harganya let's say saat ini kalau kita coba ukur dari peak-nya itu mungkin udah koreksi mungkin sekitar berapa ya, kita lihat ya dari sini ke sini udah hampir 80% ya, udah 76, ini minus 76%. Bukan berarti dia udah pasti atau bakalan balik lagi ke atas gitu ya, atau udah terlalu murah dan segala macam. Tergantung kalau kita sebagai trader ngelihatnya tergantung ada demand-nya nggak, seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang masih sangat ke arah bawah ya pergerakan atau trennya. Jadi screening pertama kalau aku biasanya pribadi gitu ya, langsung buka triple NA gitu ya, yang aku udah share juga sebenarnya di apa namanya di YouTube gitu kan. Nah ini kalau misalnya harganya ada di bawah 3 garis yang ada di sini, artinya dia lagi downtrend banget nih. Jadi saham-saham seperti ini biasanya udah nggak menarik di mata aku gitu saat ini gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, karena itu berarti udah di bawah MA 200, di bawah MA 20, di bawah MA 5 juga gitu ya? Ya, ini 200, 100 sama 50. Jadi 50 ngelihat. Oke. Ya, ini bisa 50 bisa 20 sih. Cuman kalau kita ngelihat kita pakai yang 50 juga bisa. 50 untuk ngelihat misalkan jarak waktu 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Kalau misalkan yang 100 untuk ngelihat 5 bulan gitu ya, tren selama 5 bulan. Kalau yang 100 di sini untuk ngelihat tren secara jangka panjang 10 bulannya seperti apa gitu. Iya. Oke. Paham. Oke, itu pakem-pakem teknikalnya ya. Iya sih, sebenarnya technical tools kan untuk membantu kita mempermudah kita mendapatkan informasi. Tapi dari informasi tersebut kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah. Oh berarti kalau misalkan harganya ada di atas garis berarti bisa buy gitu. Nggak langsung seperti itu. Cuma memberikan kita satu informasi yang perlu kita olah lagi gitu. Kadang-kadang trader technical itu kayak cuman istilahnya, oh harganya udah di atas garis langsung beli gitu ya. Tapi nggak semudah itu. Tetap harus kita olah, kita coba untuk cocokin dengan indikator atau technical clue yang lain atau technical informasi yang lain, baru nanti kita decide whether it is good to buy or not, kayak gitu kurang lebih. Jadi targetnya sendiri sih kalau aku lihat dia sangat besar probabilitasnya untuk retest ke support yang ada di bawah di sini nih, di sekitar harga 120 sampai 150-an lah ke bawah. Kayak gitu. Kalau kita lihat juga sekarang trennya masih sangat strong downtrend soalnya ke bawah. Dan support yang terdekat kurang lebih ada di sini sih. Kayak gitu sih proyeksi aku pribadi. Oke. Bro Andi, satu pertanyaan dari gua ini karena waktunya juga udah sangat di penghujung nih. Topik dari Bro Andi di Q3 itu boleh nggak nih di-spill gitu? 1 atau 2, 3 juga boleh deh Bro Andi. 4, 5, 4, 5. Aku pribadi boleh dong. Yang kita bisa yang bisa kita perhatiin gitu kan, tadi Bro Andi udah ngajarin cara ngelihatnya gimana. Jadi kayak dikasih tahu aja yang mana gitu, nanti dianalisa sendiri sama Cuan Troopers nih, jadi PR nih. Ya boleh aku coba bahas satu persatu, tapi biasanya aku kalau misalnya share ke member juga sesuatu yang liquid, jadi mereka juga nggak perlu khawatir tentang likuiditas, karena kita nggak tahu nih kalau misalnya kita share ke member tuh seberapa besar sih dia punya dana gitu ya. Jangan sampai iya fair enough, naik 10 lantai atau 5 lantai misalkan dana jumbo gitu kan. Nah kalau aku pribadi pertama tadi kita udah bilang masih di BBRI. Kenapa? Dan ini targetnya sendiri buat aku personally di 6.000, karena ini pertama satu psychological resistance, yang kedua memang dia udah all time high, dan dia itu salah satu saham yang menurut aku leading juga di sektornya sendiri gitu ya. Kalau kita bandingin sama top 4 yang lain, itu dia masih belum all time high, tapi dia udah all time high si BBRI ini gitu ya. Dia juga udah ngalamin konsolidasi yang menurut aku sangat-sangat
ini sih sangat-sangat kuat, sangat strong, dan inflow daripada foreignnya juga udah jelas banget di sini di BBRI. Sebenarnya aku udah sering bahas banget ini sih, kalau teman-teman di sini cuan troopers juga ada yang gitu ya, harusnya udah cuan gitu ya. Itu satu. Sebenarnya ada lagi. Sebenarnya ada lagi gitu ya. Kalau aku pribadi tuh kayak ini juga Unilever juga sebenarnya ada tanda-tanda dia mau ini sih, ada tanda-tanda dia mau reversal harusnya, karena secara flow tuh udah bagus banget. Cuman memang secara harganya dia masih di sebuah fase akumulasi ya di area sini. Kalau kita lihat secara monthly di area sini, tapi dia secara technical sebenarnya dia udah menarik dan secara flow juga udah menarik. Cuman nanti harus, kalau yang ini harus teman-teman ini lagi ya, teman-teman cari lagi di mana potensial entry-nya, karena menurut aku pribadi saat ini udah cukup udah cukup ada di area-area overbought di atas ini gitu. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke bawah ini untuk Unilever, dan kita lihat di area sini neckline apakah dia berhasil untuk ada muncul rejection dan naik ke atas, atau malah drop lagi lanjut ke bawah kayak gitu. Jadi ini perlu further analysis dan wait and see, karena di sini adalah area-area yang menentukan. Kalau misalnya dia break daripada trend line yang ada di sini, ini menurut aku akan menarik banget untuk Unilever. Karena personally aku coba kemarin ini analisis menggunakan yang namanya Elliott Wave Theory, harusnya ini bisa jadi menarik kayak gitu ya. Karena flow-nya udah jelas lah ya untuk Unilever sendiri. Kalau misalkan ini BBCA juga sebenarnya oke, cuman harus diperhatikan nanti ketika dia nyampe di 9.400 di all time high-nya di sini, atau di harga tertingginya di sini, dia ada rejection atau ada outflow yang signifikan atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia harusnya tembus ke atas, karena inflow-nya juga cukup baik gitu ya di BBCA. Apalagi ya, kemarin tuh sebenarnya kalau di member kita udah share ASI gitu ya. ASI juga menarik karena ASI ini pertama secara inflow bagus, kemudian kemarin ini juga secara konsisten bergerak di dalam sebuah bullish channel, dan juga dia ada di atas moving average. Ini ada 3 moving average ya, jadi semuanya bergerak di atas moving average, which is good gitu. Ini uptrend juga, tapi untuk saat ini kalau misalkan masih mau masuk di sini harus cari area entry yang lebih baik lagi gitu. Kalau sisanya mungkin infrastruktur nanti bisa coba di apa ya istilahnya, kayak misalkan saham ada 2 sektor gitu ya yang saat ini juga bisa dipertimbangkan untuk short term trade kayak gitu. Misalkan infrastruktur kayak ADI di sini juga menarik. Harga yang menarik buat aku pribadi kalau misalkan dia ada retest dulu nih ke area harga ya 410 gitu ya, sekitar 410. Ini bisa menjadi menarik. Kemudian ada juga di properti ada BSDE juga. Di sini juga kalau kita lihat secara moving average ini juga udah di atas 3 moving average di sini, which is a strong bullish gitu ya. Nah di sini kemarin sempat koreksi. Di sini kita tinggal lihat dia ada potensi membuat descending broadening wedge seperti ini. Jadi seharusnya dia akan koreksi dulu kurang lebih ke sini, atau maksimalnya dia akan membuat inverted head and shoulder lah kurang lebih ya di sini. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah ini kalau misalkan nanti dia breakout lagi ya, ini bakalan lanjut gitu naik ke atas. Kurang lebih kayak gitu sih mungkin sektor-sektor yang bisa dilihat dan saham-saham yang bisa dipertimbangkan. Mantap. Oke. Ini enak banget nih ya buat teman-teman Cuan Troopers, sudah dapat banyak banget bocoran dari Bro Andi dan Bro Daniel juga. Thank you banget buat insight-nya. Ini udah pas banget kita waktunya.